Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz ingin berikan soal. Silakan soal ini dijawab dulu ya. Kita jawab sesuai apa yang kalian ketahui, ya. Teman-teman, perintahnya sesuai perintah, dijawab saja. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman saat ini, ya. Diisi saja, ya. Saya Ustadz kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan diisi, dicentang saja, ya. 2 menit. Mana saya kumpul? Mana? Ya. Kita buka pertemuan hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipimpin oleh siapa yang doa? Siapa yang pimpin doa? Nah, silakan. Sampai tilawah surah Al-Ikhlas saja, ya. Cepat itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, ya Allah, berikanlah kemudahan dan jauhi kesulitan. Rabbi fir wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan tilawah dengan doa sekaligus. Semoga dengan tilawah tadi segala kegiatan kita menambah keberkahan di kegiatan kita pada siang hari ini. Amin. Baik teman-teman, semua sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Semua ini ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Karena tidak ada yang alfa, oke, kita mulai saja ya. Oke teman-teman sekalian, seperti tadi saya sampaikan, teman-teman sudah pernah dengar atau pernah mengetahui istilah coding atau kecerdasan artifisial ya. Coding atau kecerdasan artifisial atau dalam kurung KA dia. Ya, kalau dalam ini bahasa Indonesianya ya, kalau dalam ini istilah orang barat itu AI namanya. Ya? Pernah dengar? Nah, apa-apa saja itu yang termasuk dalam AI itu? Ya? Apa-apa yang kalian ketahui tentang AI? Pernah lihat ada di HP kalian? Ada? Apa saja? Ada? Ada apa? ChatGPT ya. Ini yang apa?
Chat ya, Chat GPT ya. Apalagi? Meta AI namanya. Itu di mana? Di mana? Di WhatsApp. Apalagi? Ya, Google Chrome. Cici, ya, Cici. Apalagi? Gemini apa namanya? Gemini lagi ya. Sama DeepChat apa namanya itu? Ada satu lagi ini yang buatan Cina ini. Apa itu? Pernah dengar? Deep apa namanya ya? Saya lupa. Ya, oke, masih banyak lagi ya. Ini 4 saja ya. Teman-teman dari 4 ini, mana yang teman-teman lakukan, sering lakukan? Meta AI. Ini ya. Apalagi? Oke, sama seperti ini 2 ya. 2 itu yang teman-teman lakukan ya. Ya, rata-rata sudah pernah menggunakan Chat GPT dengan Meta? Pernah? Apa yang teman-teman lakukan di situ? Mencari jawaban. Ketika teman-teman mencari jawaban apa? Yang kalian butuhkan itu apa? Untuk menghasilkan jawaban yang benar. Apa yang kalian isi di situ? Penjelasan, ya, benar. Berarti kalian membuat apa? Langkah. Ya, Pak? Penjelasan yang jelas ya. Langkah-langkah yang jelas. Nah, untuk menghasilkan output yang baik di Chat GPT, kemudian di Meta AI, Cici, Gemini, kalian menggunakan penjelasan atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini yang disebut dengan apa? Komputasional, ya. Ini. Oke, jadi materi hari ini adalah tentang berpikir komputasional atau computational thinking namanya, ya. Ini materinya. Oke, teman-teman. Jadi memang dalam sebuah apa namanya ini hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Karena pelajaran berpikir komputasional itu menanamkan nilai berpikir terstruktur, ya. Kemudian solutif dan bertanggung jawab sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila bekerja ia menyempurnakannya. Jadi dia sempurnakan. Ya, jadi sama dengan tadi, ketika kita mencari sesuatu, kita harus sempurnakan DP langkah-langkah. Ya mungkin ChatGPT langsung jawab, pasti dia jawab asal-asal ketika kalian cuma bertanya asal-asal juga. Betul tidak? Ya. Oke, tujuan insya Allah dimensi pembelajaran hari ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernilai kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi atau penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif, ya. Nah, pertanyaan ini apa sih yang kalian ketahui seputar berpikir komputasi atau computational thinking? Ada yang pernah kalian yang tahu? Yang kalian ketahui? Ada? Nah, jadi secara umum ya, computational thinking atau berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang dilakukan oleh manusia dan komputer. Nah, ini harus kita ketahui, ya. Jadi menyelesaikan masalah itu melalui pendekatan manusia dan komputer. Itu secara umum. Maksudnya adalah berpikir yang sistematis dan logis, menyelesaikan masalah yang kompleks yang dapat diterapkan di dalam dunia teknologi maupun kehidupan sehari-hari.
Ini bukan tentang belajar komputer atau coding semata, ya, tetapi tentang cara berpikir seperti ilmuwan komputer dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Itu namanya berpikir komputasional. Kemudian ada ciri-ciri, ya, ciri-ciri berpikir computational thinking. Itu ada 3. Yang pertama ada logis, kemudian ada sistematis, kemudian ada terakhir adalah efisiensi. Yang pertama ada menggunakan yang logis, itu menggunakan akal sehat dan penalaran. Kemudian yang kedua adalah sistematis. Tadi menyelesaikan masalah langkah-langkah demi langkah. Jadi dia selesaikan masalah langkah demi langkah, itu sistematis. Kemudian efisien, mencari solusi yang paling cepat dan tepat. Itu yang ciri-ciri berpikir komputasional. Lanjut. Nah ini, coba cermati ini. Kita ambil sederhana, contoh sederhana ini. Ketika kita ingin memakan sebuah kentang, maka apa yang akan kita lakukan? Kupas DP kulit, ya. Kemudian bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana urutannya? Dari mana kita harus memulainya? Dan apa saja yang kita butuhkan? Pertama kan kita ini ya, ambil kentang baru kupas. Tidak mungkin kita cuci dulu ya. Ketika kita cuci, baru kita kupas. Baru kita bersihkan lagi. Kemudian potong-potong. Habis itu apa? Dimasak atau digoreng. Selanjutnya kita makan. Nah itu contoh, ya. Jadi ada langkah step by step, ya. Ini contoh kita ambil. Nah, kemudian yang kedua ada contoh kedua. Ketika kita ingin membuat nasi goreng, apa yang kita lakukan? Apa yang harus teman-teman lakukan ketika membuat? Sudah pernah membuat nasi goreng? Sudah. Apa yang teman-teman harus lakukan? Siap bahan-bahan. Pertama kasih siap bahan-bahan. Yang kedua? Taruh minyak. Yang ketiga? Pasang kompor. Yang keempat? Taruh bahan-bahan. Yang kelima? Goyang. Yang keenam? Sajikan. Terakhir kita makan, ya. Nah itu contoh yang kedua, penyelesaian masalah sampai yang terakhir. Oh ya, ternyata selesai ya. Nah itu namanya berpikir komputasional. Kemudian, nah berpikir komputasional ya itu dibagi lagi menjadi 4 metode. Ya, dibagi lagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada dekomposisi, ya, atau memecah masalah. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga ada apa? Abstraksi. Kemudian yang terakhir ada algoritma. Apa sih dekomposisi itu? Ya, kita lihat. Nah, dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Dia pecahkan masalah tapi menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dipahami. Contoh, membagi proses membuat kue menjadi langkah-langkah seperti hanya menyiapkan bahan, mencampur, kemudian memanggang. Nah itu contoh, hanya penting-penting saja, ya. Itu namanya dekomposisi. Nanti sebentar kita selesaikan, ada contohnya lagi. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Mengenal pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi. Contoh, menyadari bahwa semua yang berkaki dua bisa berjalan seperti manusia, burung, dan ayam. Polanya itu. Tidak, kita hanya mengenal saja. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi. Fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Contoh, membuat peta kota. Kita hanya menggambarkan jalan utama saja. Benar kan? Kan peta, bukan setiap pohon. Jadi hanya kan biasanya orang kalau gambar peta itu cuma DP jalan saja kan?
Tidak ada DP ini. Itu namanya abstraksi. Kemudian yang terakhir apa? Algoritma. Jadi algoritma itu menyusun langkah-langkah atau instruksi secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh, misalnya memasak. Pernah lihat orang memasak mie? Atau di belakangnya ada apa-apa saja di situ? Ada DP langkah. Pertama, siapkan apa? Air. Dua, siapkan mie. Kemudian rebuslah mie tersebut di dalam air yang panasnya. Itu namanya langkah-langkah atau disebut algoritma. DP langkah-langkah secara detail, sistematis, ya. Paham sampai situ? Jadi ada 4 metode. Kita lihat contoh contoh kasus, ya. Misalnya kasus ini kita lihat. Bagaimana cara membuat mie instan? Nah, dengan 4 metode. Tadi yang dikasih kita. Kita lihat. Pertama, dekomposisi. Berarti memecah masalah menjadi bagian kecil. Nah, bagaimana caranya membuat mie instan secara dekomposisi? Yang pertama apa? Menyiapkan lahan dan alat. Kemudian memasak air. Kemudian apa? Memasukkan mie. Jadi hanya poin-poin saja. Kemudian menambahkan bumbu. Kemudian habis itu makan. Ya, jadi begitu. Yang kedua, contoh yang kedua, pengenalan pola sama dengan ini yang tadi. Ini pola, semua mie instan dimasak dengan air panas. Bumbunya dimasukkan ke air sesuai petunjuk. Cuma pengenalan saja. Kemudian proses selalu urut, rebus, masak, bumbu. Nah, itu cuma pengenalan saja. Berarti rebus, apa? Masak. Jadi hanya sebatas saja. Berarti kalau cuma memasak mie berarti cuma merebus, itu namanya pengenalan pola. Merebus, masak, bumbu, makan. Sudah. Ya, cara. Kedua, abstraksi. Nah, kalau abstraksi berarti kita yang penting-penting saja yang kita ini. Yang pertama misalnya ini DP jenis merek apa, ya toh? Kita lihat. Coba lihat, pasti kita lihat. Oh, ini mie instan, ya toh? Kemudian ada warna pancinya. Ya jadi ini saja. Kemudian ada tempat makan. Nah, itu namanya abstraksi. Dan terakhir ada algoritma. Algoritma itu dia DP langkah-langkah ya urut kamari. Misalnya siapkan panci dan isi dengan air 400 mililiter, kan? Iya, mililiter air, ya. Kemudian letakkan panci di atas kompor, nyalakan. Terakhir adalah tuangkan mie dan kuah ke dalam mangkuk, aduk hingga rata, mie instan siap disajikan. Ya, itu namanya algoritma secara sistematis. Ada pertanyaan? Ya ada? Karena sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz bagi menjadi 4 kelompok saja ya. Banyak ini. Oke, pas 4 orangnya. Oke, sekarang saya bagi ya LKS-nya. Saya akan tampilkan video berikut. Silakan kalian amati. Perhatikan ya. Perhatikan semua di sini ya. Oke, saya putar video ini. Ya. Lihat. Tapi lihat dulu, tunggu dulu Sadiki. DP rekaman DP audio ini saya lihat. Wah, dia tuh buku ini berantakan sekali. Bagaimana cara merapikannya ya? Tenang Bu, kita bisa pakai berpikir komputasional untuk membereskannya. Ah, ini dia bilang, apa namanya? Ini di perpus buku-buku ini kata berantakan sekali, ya. Nah, dia tanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Paham? Oke.
dengan 4 aktivitas. Yang pertama apa? Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Itu aktivitas 1. Kemudian aktivitas 2 yaitu silakan membuat aktivitas sehari-hari, ya, minimal 1 saja setiap kelompok. Aktivitas sehari-hari dengan 4 metode, ya. Terserah mau lihat di internet, di mana terserah. Yang penting aktivitasnya teman-teman, ya. Aktivitas, ya. Akan cari sumbernya di mana. Yang jelas yang terakhir itu adalah diskusikan dalam kelompokmu aktivitas sehari-hari lain memerlukan langkah logis, misalnya membuat teh, mengecas HP, berpamitan ke orang tua, itu misalnya. Silakan tulis langkah-langkahnya. Yang kedua itu cukup 1 ini saja. Misalnya kalian ambil algoritma, berarti kalian susun 1 saja, ya, untuk menyusun. Ya? Kenapa? Di halaman pertama. Oh ya, kalau halaman pertama itu teman-teman sudah tahu, ini amati video. Ini DP buku berantakan. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Paham? Dengan 4 metode. Ada lagi? Ya, aktivitas sehari-hari. Menggunakan terserah 1 metode saja. Oke, ada lagi? Ada apa? Buang saja. Oke, sepaham? Oke, saya kasih waktu 15 menit. Ya? Komposisi yang dari situ. Iya, ini dari video itu. Nanti yang kedua, itu terserah mau ambil aktivitas apa yang dalam kehidupan sehari-hari. Tentukan saja DP ini. DP metode apa. Paham? Ayo. Kenapa? Iya, apa yang kalian lakukan? Langkah-langkah apa yang kalian lakukan? Kalian mau pilih langkah-langkah apa? Metode apa? Apa dekomposisi, abstraksi, algoritma? Algoritma itu buat di Iya. Iya, boleh algoritma. Perhatian dulu teman-teman ya. Yang bagian 3 itu, bagian E, tuliskan pemahamanmu tentang berpikir komputasi dengan kalimatmu sendiri. Dengan kalimat sendiri. Ya, kalimat kelompok sendiri. Oke, kita mulai dari kelompok 4. 1 sudah? Boleh? Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan apa yang sudah dibahas dengan kelompokku. Ya. Jadi ini kegiatan 1. Itu aktivitas membangun posisi itu atau bahkan paragraf, lalu menyusunnya kembali secara terstruktur. Yang kedua, pengolahan data untuk menyusun rak buku. Yang pertama itu memisahkan judul buku, penulis, ISBN, kategori penerbit, tempat terbit, dan lokasi. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi atribut buku, membuat model data, implementasi pengurutan, dan penyajian data. Yang terakhir, algoritma menyusun. Yang pertama, tentukan kriteria pengurutan, pilih algoritma pengurutan, implementasikan algoritma, dan uji dan evaluasi. Yang terakhir, di kegiatan 2, kita memilih kegiatan membuat teh atau dengan metode dekomposisi. Yang pertama, penyiapan, penyeduhan, dan penyelesaian atau menyajikan. Lalu dari refleksi pribadi, pemahaman kami tentang berpikir komputasional adalah
komputasional itu adalah pemecah masalah yang terdiri dari 4 metode, yaitu dekomposisi, pengolahan data, abstraksi, dan algoritma. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri atas saya, Wafik, Aziza, dan juga Siti. Kali ini saya akan mempresentasikan apa saja yang saya telah kerjakan dengan kelompok saya. Kegiatan 1, aktivitas pecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Mengumpulkan buku yang berserakan, mengelompokkan buku berdasarkan kategori, mengatur buku-buku dalam rak, membersihkan rak dan buku-buku. Kegiatan 2, aktivitas amati dan identifikasi pola. Buku-buku fiksi dan non-fiksi. Buku-buku berdasarkan warna sampul dan buku-buku berdasarkan ukuran. Kegiatan 3, aktivitas fokus dan proses. Fokus pada proses, mengatur perpustakaan, bukan pada detail-detail kecil. Memisahkan buku fiksi dan non-fiksi. Kegiatan 4, aktivitas mulai proses pengaturan perpustakaan. Kumpulkan buku, kategorikan buku, misalnya fiksi dan non-fiksi. Atur buku dalam rak berdasarkan kategori. Proses pengaturan selesai. Kegiatan 2, diskusi kelompok. Aktivitas 1, membuat teh dengan metode algoritma. Siapkan bahan, ada teh celup, air panas, dan pemanis seperti gula. Yang pertama, didihkan air, siapkan teh, tuangkan air panas, tambahkan pemanis seperti gula, dan disajikan atau minum. Menurut saya, pemahaman tentang berpikir komputasional adalah suatu pendekatan dalam memecahkan masalah. Segitu saja dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada? Lanjut kelompok? Ya, lanjut. Tidak? Yang ada satu. Yang ada satu. Belum ada. Oke, silakan siap-siap kelompok terakhir. Wah, Cajo. Yang mana? Saya dari aktivitas pertama. Aktivitas membuka. Perhatian semua ke sini. Kasih bahasa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang aktivitas. Aktivitas membongkar benda. Siapkan beberapa benda sederhana seperti jam tangan, kamera, atau mainan. Minta siswa untuk membongkarkan benda tersebut menjadi komponen yang lebih kecil. Minta siswa untuk Oke, lanjut. Mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari setiap komponen. Aktivitas 2, aktivitas pembelajaran. Pengenalan kurikulum dan jadwal pembelajaran. Pembelajaran materi baru dengan metode diskusi. Aktivitas kelompok untuk mengerjakan tugas. Aktivitas 3,
Aktivitas mengelompokkan benda. Siapkan beberapa benda seperti buku, pensil, kertas, dan lain-lain. Minta siswa untuk mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan kategori tertentu. Seperti benda yang apa ini? Dapat ditulis, benda yang dapat dibaca, benda yang dapat digunakan untuk menggambar. Aktivitas 4, aktivitas membuat resep makanan. Minta siswa untuk memilih resep masakan sederhana seperti membuat sandwich atau mie goreng. Minta siswa untuk mengurutkan langkah-langkah tersebut secara logis. Kayak gitu doang. Diskusikan dalam kelompokmu aktivitas sehari-hari dan lain yang memerlukan langkah logis. Misalnya membuat teh, mengecas HP, berpamitan ke orang tua. Aktivitas pagi, bangun tidur, sarapan, berolahraga dalam kurung, jalan pagi, lari, yoga, dan lain-lain. Aktivitas pagi. Oke, aktivitas pagi. Mandi, siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya ada. Terakhir adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. 2. Silakan Uti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran ini. Kelompok 2, Taib Hafiz Ahnaf Artifa. Yang pertama, aktivitas merapikan rak buku. Pilahlah buku, berdasarkan kondisi, atur buku pada rak, bersihkan rak, periksa dan evaluasi. Aktivitas 2, langkah-langkah pengenalan pola sederhana. Mengamati pola, mengidentifikasi pola, dan menggunakan pola. Aktivitas 3, langkah-langkah abstraksi sederhana tentang merapikan rak buku. Identifikasi tujuan, menghilangkan detail, fokus pada struktur, mengatur buku. Aktivitas yang keempat, langkah-langkah algoritma sederhana. Mulai pilih buku, periksa kategori, tempatkan buku, atur ukuran. Diskusikan dalam kelompokmu aktivitas sehari-hari lain memerlukan langkah logis. Aktivitasnya membuat teh, siapkan bahan, didihkan air, siapkan teh, tuangkan air, tunggu beberapa menit, tambahkan gula, aduk, dan sajikan. Tuliskan pemahamanmu tentang berpikir komposisi. Pemahaman saya tentang berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan logika atau algoritma dan teknik pemrograman. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir, kelompok 2. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah mengerjakan. Silakan di LKS-nya dikumpul. Kelompok berapa ini? 4 ya. Jadi buku-buku langkah-langkah untuk pengenalan pola itu yang fiksi dan non fiksi. Kemudian berdasarkan warna sampul, kemudian berdasarkan ukuran. Itu namanya apa? Pengenalan pola. Kemudian ada kalau algoritma, yaitu kumpulkan buku, kemudian kategorikan misalnya buku fiksi, non fiksi, kemudian atur buku berdasarkan kategori, kemudian proses pengaturan selesai. Yang terakhir adalah
langkah ya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua sudah menjawab. Alhamdulillah. Kelompok berapa ini? Satu cara membuat teh menggunakan dekomposisi ya. Nah, itu sudah benar ya. Jadi yang pertama siapkan air, kemudian yang kedua apa? Siapkan apa? Satu ya. Kemudian persiapan penyeduhan dan penyelesaian. Ini dekomposisi atau pola? Pola ya. Persiapan, penyeduhan dan penyelesaian. Itu namanya menyajikan. Itu namanya pola. Ini masih ya oke. Ini dimaksud dekomposisi. Sebenarnya itu adalah pola. Kelompok 3 saya lihat oke, aktivitas bangun pagi. Ini menggunakan metode apa? Dekomposisi atau algoritma? Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Algoritma atau apa? Dekomposisi. Dekomposisi, ya. Bangun tidur, sarapan, olahraga, kemudian mandi, hal-hal yang penting saja. Itu adalah aktivitas pagi. Oke, sudah benar. Ini jangan sampai kita salah ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4, oke, membuat teh dengan metode algoritma. Siapkan bahan. Oke, ini mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Sudah benar ini. Teman-teman, ada salah satu yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Siapa? Cara berpikir komputasional. Ya, atas 4 toh. Dekomposisi. Pengenalan pola. Abstraksi dan juga algoritma. Oke teman-teman, terakhir saya kasih tugas. Insyaallah kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan ya, hari Kamis, hari Jumat, hari Jumat ada pembelajaran lagi. Hari Jumat. Cukupkan pembelajaran hari ini dengan kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.